dia sudah memang langsung sedikit. Oh, dia berdiri sendiri tuh? Iya, dia ketancap gitu, jadi dia jatuh langsung ketancap. Berarti nggak perlu ditancapkan ke dalam? Tidak. Kecuali kalau kita mau penanaman di tempat, baru kita kasih masuk. Oh, hukum ke situ? Iya, kan sudah 2 kali. Nama saya Gamel, salah satu pendiri Rumah Bakau Jayapura. Di sini ada Bunda Grufi, terus ada Canela, Petronella Meroje. Halo kakak. Nah, sudah sering nonton di TV kan, video-videonya, YouTube-nya seperti itu. Lalu ada Mbak siapa? Syafrina dari UI Universitas Indonesia. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang Tanmon 2022 yang sudah hadir di Rumah Bakau. Selamat datang. Rumah Bakau sebenarnya bukan komunitas, pasti dia rumah besar. Karena di dalamnya itu banyak komunitas, makanya dia bukan komunitas, dia mewadahi saja. Kalau ada yang mau masuk, silakan. Makanya di Rumah Bakau tuh nggak ada ketua, yang ada hanya koordinator. Karena ketuanya komunitas-komunitas itu, seperti itu. Lokasi yang kita sedang duduki sekarang, tempatnya sekarang ini bagian dari hutan perempuan. Hutan adat, hutan yang sakral. Harusnya hanya perempuan yang boleh masuk. Tapi sekali lagi, degradasi demi degradasi setiap tahun pasti terjadi. Kawasan yang harusnya steril, sekarang banyak penimbunan, beton, segala macam. Tekanan lain yaitu sampah dan limbah. Limbah itu limbah cair itu. Dari kali acai, segala macam. Gitu ya. Sampah itu paling banyak. Tapi saya bersyukur. Berapa tahun di sini kami coba mengeliminir sampah yang tumpukannya segini di atas permukaan air itu. Kita bisa sekarang, nanti kalau teman-teman ke dalam pasti ada sampah, mungkin juga masih banyak, tapi jauh lebih baik dari tahun 2018. Hutan perempuan itu, kita di kampung itu, kita bilangnya bahasa itu ton. Hutan perempuan itu sudah dari moyang, dari leluhur, perempuan dikasih mandat. Karena perempuan di Parapara tidak ada tempat, tidak dikasih ruang. Di situ amanat dikasih oleh Bapak Duafi langsung kepada kepala suku. Engros dan Tobati kan punya satu Duafi, Bapak Herman Hamadi. Dia meliputi 2 kampung, Engros dan Tobati. Engros itu ini tuh tempat, Ros itu 2. Engros itu tempat kedua dari Tobati. Dan Engros tidak boleh berdua. Engros yang punya kepala suku. Engros dan Tobati punya satu Duafi. Gitu. Jadi sudah dikasih mandat, perempuan itu punya tempat ada di ton itu. Kamu mau cerita, kamu berteriak, kamu tertawa ada di sana, bukan di sini tempat. Karena lihat itu kan dia di belakang kampung. Jadi perempuan ke tempat ada di belakang. Perempuan mencari tanpa busana. Satu helai pun tidak. Dia mencari telanjang. Dan laki-laki siapapun tidak boleh masuk di hutan itu kalau perempuan sedang mencari. Kalau sampai laki-laki sengaja, berarti harus ada sanksi, yaitu denda. Denda itu harus dibayar dengan manik-manik harta pusaka, bukan dengan uang. Tapi seiring jalannya waktu pembangunan begitu besar, hutan itu mulai digusur sedikit demi sedikit. Dan dulunya kita harus mencari tanpa busana, sekarang kita mencari dengan busana. Nah, tempatnya sudah terang. Jadi, seperti tadi kayak Gamil bilang, ada nilai sosialnya, ada budaya. Dan kita punya budaya dulunya tempat itu sakral, orang laki-laki tidak boleh masuk. Jangankan laki-laki, perempuan dari luar pun tidak boleh masuk. Hanya kan pemilik kampung itu saja. Atau perempuan yang kawin tinggal di kampung itu saja. Perempuan dari luar datang kawin yang bisa masuk. Tidak bisa dibawa keluarga dari luar datang masuk, tidak boleh. Khusus hanya kami perempuan yang ada di tidak boleh ada keluar masuk. Jadi mereka punya ruang itu di hutan mangrove, mereka bisa mencari juga di sekitaran Teluk itu. Apa yang mendorong Rumah Bakau hadir atau dicetus sebagai suatu komunitas peduli lingkungan? Kenapa Rumah Bakau lahir? Berangkat dari kekhawatiran teman-teman
anak-anak muda di Kota Jayapura. Saya sendiri punya basic memang lingkungan. 2018 saya coba bentuk yang namanya Rumah Bakau Jayapura, karena saya melihat bahwa teman-teman Kota Jayapura itu kecil, hitungan menit kita sudah bisa ketemu gitu. Nah, dengan kondisi yang tidak besar, lalu ketika banjir semua mengeluh tentang sampah, ya, ketika terjadi musim kemarau semua tanya kenapa PDM tidak kasih ngalir air. Ini hanya dia create kondisi sosial, masyarakat hanya tahu protes, tapi tidak mengecek akar persoalannya itu seperti apa. Nah, karena dasar itulah saya coba, kayaknya kita perlu memetakan ini. Kita bantu deh, pecahin masalahnya. Yuk kumpul. Akhirnya Rumah Bakau itu lahir. Apa manfaat hutan bakau bagi masyarakat? Bisa memfilter oksigen yang udara yang tercemar, lalu dia menjadi hutan kayu, itu menjadi kayu bakar untuk masyarakat di kampung. Termasuk dia penahan abrasi. Kita lihat sendiri sebenarnya ada vegetasi yang rusak di kawasan Teluk yang bisa dibendung oleh hutan mangrove, tapi seiring pembangunan ditimbun jadi bangunan. Nanti ketika tsunami 2015 kembali, itu baru kita saling tuduh siapa yang salah. Jadi manfaatnya sangat banyak. Saya justru menganggap mangrove itu, teman-teman kalau perhatikan ya, saya sendiri membuat filosofi ini. Mangrove itu pohonnya ibarat seorang ibu. Si akar ini dia seperti tangan seorang ibu yang merangkul. Kenapa? Kalau tidak ada akar, pasang surut air itu akan bawa dia akan jatuh, bibit akan jatuh. Tapi ketika dia tersender oleh celah-celah akar, dia akan tetap berdiri. Dan di sini dia akan tumbuh. Ketika dia besar, dia akan anaknya lagi tumbuh. Ketika dia besar, dia akan tumbuh lagi, terus meluas. Nah, akar ini saya anggap sebagai tangan seorang ibu. Pohonnya ini ibu, dia merangkul anaknya. Kamu jangan jatuh, jangan jauh, jangan terbawa air. Sini saya tahan pakai tangannya dia, yaitu akar. Kami juga punya kelompok kecil di kampung, kelompok organisasi sosial kayak begitu, organisasi masyarakat yang punya juga sosial. Kami punya kegiatan pembibitan mangrove di kampung di Ciberis itu. Pembibitan ada di dalam hutan itu perempuan, tapi kami penanamannya di lingkungan Ciberis sebelah Jembatan Merah sebelah kanan. Itu hutannya provinsi. Waktu itu mereka mau cari tempat, pas saya ada, saya kasih tempat itu untuk mereka, tapi saya yang kelola, saya yang tanam dari sampah yang ada di hutan mangrove, dari kulit kerang yang ada di hutan mangrove. Kakak jadikan souvenir, jadikan karya-karya yang bisa bermanfaat. Hutan perempuan itu juga sekaligus menjadi dapur buat mama itu. Orang bisa cari kerang, cari kayu bakar, bawa pulang untuk kebutuhan hidup di rumah. Selamat sore, saya Petrina Ramzi, saya wanita perempuan. Juga ada representasi adik-adik Taman Kota Jayapura, di mana hari ini bisa bersama-sama dengan saya berdiskusi tentang pentingnya hutan bakau yang dikenal sebagai hutan mangrove. Pesan saya pada Kantor Pariwisata Kota Jayapura agar bisa membantu kami bersama-sama untuk menjaga dan melestarikan hutan bakau ke depannya. Harapan saya dengan adanya diskusi ini bisa menjadi pelajaran yang bermakna bagi adik-adik Taman Pariwisata Kota Jayapura. Salam sehat selalu. Beyond
Halo Sobat Pertumbai, kami Tanmons 2022 baru saja menelusuri hutan bakau atau yang dikenal sebagai hutan perempuan yang berada di dekat Rumah Bakau Jayapura yang berlokasi di Pantai Hamadi. Kami sangat senang sekali karena dapat melihat langsung keadaan di dalam hutan menggunakan rakit yang dibantu oleh kakak-kakak dari Rumah Bakau Jayapura. Halo, perkenalkan nama saya Roni Stanley dengan jabatan koordinator, salah satu koordinator di Rumah Bakau. Saya sudah bergabung dengan Rumah Bakau 4 tahun. Untuk adik-adik dan Mons tetap semangat dan salam lingkungan, peduli akan lingkungan karena hukum alam tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah tua. Ciao. Kenalkan, nama saya Reinhard Kapu, biasa dipanggil Nyong. Saya di sini sebagai anggota Rumah Bakau Jayapura, bergabung tahun 2019. Sudah sekitar 4 tahun di sini. Saya Fian Sada. Saya di sini sebagai anggota Rumah Bakau Jayapura. Bergabung di sini sekitaran tahun 2019. Sudah sekitaran 4 tahun lah. Kegiatan kami sehari-hari di sini ya kadang ikut kegiatan komunitas Jayapura, kadang grebek sampah. Kami peduli terhadap lingkungan dan selalu kami jalan penanaman, konvoi terhadap lingkungan dan selalu bawa tumbler. Siap. Sekarang pegang cangkir. Saya Serniati Padandi, biasa dipanggil Serni. Saya sebagai anggota Rumah Bakau Jayapura bergabung sejak 2020, sudah sekitar 2 tahun lebih. Untuk masyarakat Kota Jayapura tetap peduli lingkungan dan salam hijau. Rumah Bakau Jayapura, Gaskan!